Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Novigawati. Untuk memenuhi tugas mata kuliah Studi Masyarakat Indonesia, pada kesempatan kali ini saya akan menyajikan materi tentang masyarakat. Pembahasan ini dikutip dari artikel Henry Nugroho yang berjudul Kampung Halaman, sebuah pemaknaan di masa pandemi ini. Pemerintah secara resmi telah mengeluarkan larangan mudik untuk menekan penyebaran COVID-19. Bersamaan dengan larangan tersebut, muncul pertanyaan mengenai perbedaan mudik dan pulang kampung yang beberapa hari lalu sempat viral. Beberapa masyarakat mendefinisikan mudik sebagai akan kembali ke kampung halaman saat masa Lebaran dan akan kembali di tempat perantauan. Sedangkan pulang kampung didefinisikan sebagai sudah kembali ke kampung halaman dan tidak kembali ke tempat perantauan karena tidak memiliki pekerjaan. Sebenarnya, apakah benar mudik dan pulang kampung adalah hal yang berbeda dan bagaimana larangan mudik itu diterapkan? Untuk yang pertama, mudik dan pulang kampung sebenarnya merupakan hal yang sama, terlepas dari penggunaan dimensi waktu sebagai dalih argumentasi adanya perbedaan mudik dan pulang kampung. Keduanya memiliki kesamaan, yaitu dari segi kegiatan dan juga tujuan. Melihat dari sisi kegiatan, keduanya melakukan mobilitas dari satu titik ke titik yang lain, yang berarti individu melakukan perpindahan dari satu wilayah ke wilayah lain. Selanjutnya, melihat dari sisi tujuan, keduanya menuju ke kampung halaman masing-masing. Melihat dari sudut mewabahnya COVID-19, melakukan mobilitas tinggi merupakan kegiatan yang harus diminimalisir, apalagi melakukan mobilitas menuju kampung halaman. Hal ini dilakukan individu yang kembali ke pulang kampung halaman memungkinkan membawa virus COVID-19 dan memiliki potensi menularkan di kampung halaman. Sehingga di masa pandemi ini, karena memiliki kesamaan kegiatan dan tujuan, mudik dan pulang kampung tidaklah dibenarkan. Untuk yang kedua, menurut penulis, pernyataan mudik dan pulang kampung sebagai hal yang berbeda. Sebenarnya, tidak bisa dilepaskan dari keluarnya Permen Hub nomor 25 tahun 2020. Penulis melihat argumentasi yang muncul di kalangan masyarakat, menyebutkan pulang kampung adalah frasa yang dilengketkan pada individu yang sudah kembali ke kampung halaman sebelum peraturan larangan mudik dikeluarkan dan tidak akan kembali ke perantauan. Sedangkan mudik adalah kata yang dilengketkan pada individu yang akan kembali ke kampung halaman setelah peraturan larangan mudik dikeluarkan dan akan kembali ke perantauan. Jika mengikuti argumentasi tersebut, apakah individu yang akan kembali ke pulang kampung halaman dengan alasan pulang kampung setelah perantauan ini disahkan merupakan tindakan yang legal? Selanjutnya, menurut penulis, frasa pulang kampung menjadi pembenaran pemerintah karena sudah banyak orang yang kembali ke kampung halaman sebelum aturan ini dikeluarkan. Baik, untuk yang ketiga, disahkan Permen Hub nomor 25 tahun 2020 yang mengatur mengenai pengendalian transportasi, menandakan pemerintah membatasi mobilitas masyarakat keluar atau masuk sebuah wilayah. Setelah itu, dalam peraturan tersebut juga mengatur pelarangan sementara penggunaan beberapa moda transportasi umum darat, laut, dan juga udara. Bahkan dalam peraturan tersebut diatur mengenai sanksi bagi individu yang melanggar pembatasan mobilitas masyarakat. Namun, terdapat pengecualian bagi kegiatan khusus logistik, kesehatan, dan pemerintahan untuk memastikan bahwa arus logistik dan perekonomian tidak terputus. Oleh karena itu, pengendalian transportasi mobilitas masyarakat secara terbatas ini merupakan bentuk penerapan soft lockdown. Untuk yang keempat, ekonomi dan sosial menjadi alasan paling kuat masyarakat memiliki untuk kembali ke pulang kampung. Oleh karena itu, untuk mendukung diterapkannya peraturan ini, pemerintah harus dapat memastikan bahwa individu yang tidak akan kembali ke kampung halaman
mendapatkan jaminan secara ekonomi dan juga sosial. Pembagian bantuan langsung yang selama ini dimulai digalakkan oleh pemerintah, baik secara ekonomi dan juga sosial dari pemerintah harus tepat sasaran dan merata, dengan memastikan jaminan kebutuhan ekonomi dan sosial dapat terpenuhi. Maka, diharapkan masyarakat dapat disadarkan untuk tidak kembali ke kampung halaman selama masa COVID-19 ini. Untuk yang kelima, akhirnya semua kembali pada diri kita masing-masing. Kerjasama antara pemerintah dan seluruh elemen masyarakat menjadi kunci keberhasilan penerapan larangan kembali ke kampung ini. Seluruh himbauan dan larangan tersebut diharapkan menjadi sebuah stimulus bagi semua untuk dapat memahami situasi darurat ini. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan keselamatan serta wabah virus COVID-19 ini segera berlalu. Himbauan mengenai virus corona atau COVID-19. Pastikan tangan selalu bersih dengan mencuci tangan. Bila merasakan gejala flu, batuk, demam, sakit tenggorokan, segera periksakan ke dokter. Menjaga kesehatan, istirahat yang cukup, konsumsi vitamin C dan suplemen jika dibutuhkan. Jika baru bepergian dari luar negeri ataupun luar wilayah, harap isolasi diri selama 14 hari. Saling menyapa dengan melambaikan tangan, menaruh tangan di depan dada, dan juga sambil tersenyum. Hindari menyentuh mata, mulut, hidung, dan tangan yang tidak bersih. Memakai masker bila sedang batuk dan flu atau pilek. Jangan khawatir dan selalu berdoa. Sekian materi dari saya tentang masyarakat. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya Dewi Nufigawati, sukses untuk kita semua.